Hmm, Yuk kita cari konten lagi teman-teman. Lagi gabut nih teman-teman. Ya, aku ngajak kalian nonton bareng TikTok aja ya teman-teman. Lagi ya bingung mau bikin konten apa juga. Ya udahlah, mending ya kita nonton bareng aja ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Buat ngambil resort supaya kita Apa nih? itu cuma login harian, dicolak itu cuma login harian 5 kali sehari. Itu belum main story mode, belum main challenge mode, belum main side quest. Oke. Itu literally cuma login harian buat ngambil resort supaya kita nggak di-banned dari server. Wah, ini keren sih. Itu literally cuma login harian buat ngambil resort supaya kita nggak di-banned dari server ya. Story mode, belajar, cari nafkah, dan seterusnya. Challenge mode, rutin sholat duha, tahajud, qiyamul lail, dan seterusnya. Side quest, sedekah, umroh, dan seterusnya. Oke teman-teman, ini lebih ke apa ya? Cara pandang cara pandang agama dalam game ya jadinya tuh. Jadi memandang lebih ke ceramah tapi lewat game ya. Annual quest, kurban, zakat, puasa, ramadan, dan seterusnya. Hidden questnya apa nggak? Lailatul Qadar. Wah, Mantap. Masya Allah. Suatu hari nanti akan ada seseorang yang menerimamu dengan baik, mencintaimu dengan cara yang indah, dengan menghargai lebih dari apapun. Cerewet, 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 cerewet. Seolah-olah dunia itu nggak ada jeleknya kalau dengar kata-kata ini nih. Nggak bro, dunia itu tidak seindah apa yang ada di benak orang yang membuat kata-kata ini. Kalau orang hidup, katanya ya, kalau orang hidup cuman pengen bahagia doang, jangan hidup. Karena bahagia dan sedih itu satu paket, kawan. Betul. Mantap. Gue nggak mau kelihatan lemah. Gue laki. Gue harus bisa menjadi orang yang kuat. Tapi lu nggak pernah ngeliat itu sebagai sebuah perjuangan gue. Dan gue nggak mau. Betul ya. Terkadang beban laki-laki itu lebih kelihatan berat ya. Kayak laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh lemah, dan lain-lain lah ya. Tapi sebenarnya sih ya kita sebagai manusia ya wajar aja mau nangis kayak mau ngeluh kayak yang kelihatannya lemah atau apa itu wajar, karena kehidupan itu ya kayak gitu. Kalau nggak nangis, nggak ada keluh kesah, nggak kelihatan lemah, ataupun sebaliknya gitu kan, ya berarti nggak hidup dong, mati dong, nggak ada ekspresi apapun, bener kan? Ya udah, kalau nggak ada itu semua ya udah mati aja kan. Ya kayak gitulah. Terkadang ya kita itu tuh sudah terbebani dengan kata-kata. Oke, masuk ya. Kelihatan lemah. Gue laki. Coba kali Kasih gue alasan. Kenapa gue harus maafin orang? mungkin memaafkan gak bisa memperbaiki semuanya, termasuk diri lo yang udah terlanjur sakit karena masalahnya. Tapi seenggaknya lo bisa belajar untuk pulih dan ngelepasin emosi-emosi negatif yang secara nggak sadar merusak hal-hal baik yang bisa lo lihat sendiri. Betul ya guys, memaafkan itu lebih baik. Ya walaupun kita tersakiti, tapi setidaknya kita harus bisa memaafkan. Walau kadang memaafkan itu tidak mengobati luka kita, tapi ya kita bakal lebih baik ke depan.
karena sebagai orang jelek saya sangat setuju, karena kalau kita tidak bervalue tidak akan ada yang mau memandang kita. Ingat itu, jangankan menerima, memandang aja kayaknya males. Kalau udah jelek nggak punya value. Makanya untuk orang jelek di sana tak bosan-bosan saya mengingatkan untuk ayo kita mempelajari skill, kita tingkatkan value kita supaya kita dianggap ada di muka bumi ini. Karena kalau udah jelek, nggak punya skill, nggak punya value, nggak punya apa-apa, hawa keberadaanmu hilang. Kamu nongkrong dianggap nggak ada. Betul itu guys, betul. Jadi kalau kita itu jelek ya, kayak aku nih, kayak jelek, gak punya apa-apa, nggak ada apa-apanya, gak ada skill atau apapun, ya kita pasti gak bakalan dipandang sama orang. Karena orang sekarang itu memandang ya, kalau nggak dari wajah kita yang ganteng, ataupun skill, ataupun uang, itu aja sih ya. Oke, bagus nih, mantap. Cowok kalau udah sakit hati sama pasangannya ngurung diri. Jika kau bandingkan aku dengan dirinya, seujung kuku pun aku tak sanggup. Aku tahu diri. Jika kau bandingkan aku dengan dirinya, seujung kuku pun aku tak sanggup. Aku tahu diri. Jika kau bandingkan aku dengan dirinya. Lihat dia laki-laki itu. Jangan dilihat. Lihat dia laki-laki itu. Ini mau tidur jam berapa ngaco? Tanggung anjir, gak usah tidur lah. Bentar lagi juga dia bakal ngelupain gua. Ya, salah lagi gua. Lu gak salah. Yang salah tuh gua, terlalu berharap. Lu masih berharap? Sedang dah. Emang lu kagak? Sedang dah. Ini mau tidur jam berapa? Sebenarnya iya, nggak usah dipikirin, nggak usah diharapin, ya tidur aja. Belum tentu yang dipikirin yang diharapin juga sama. Pikirin kita, ngarepin kita, enggak kan? Save your summer. Experience instant relief from the summer heat with our portable air cooler that delivers a refreshing breeze at all times. Enjoy optimal humidity in any room, avoid dryness, and promote healthier air quality for you and your loved one. Woi bro, udah di atas aja. Cukup dah. Hah? Lupa? Gak apa-apa, udah biasa. Ntar kalau jatuh, hubungin gua lagi. Gua rokok ada, makan ada, rasa kasihan dulu juga ada. Yang kayak itu rasa respect gua kamu sekarang. Aduh. Udah ayo lah. Ntar kita nongkrong lagi ya. Jangan lupa pakai helm. Tahu kata-katanya. Ya terkadang kalau orang lagi udah di atas lupa. Ya tapi prinsipku sama kayak abang. Ya kalau misalkan ada yang lupa gara-gara dia udah di atas ya nggak apa-apa. Tapi aku selalu ada gitu ketika temen itu udah jatuh ke bawah. Ya sekedar untuk nongkrong, ngopi, makan, oke, ayo aja nggak masalah. Tapi respectnya udah seperti itu aja, nggak lebih. Beda lagi kalau orangnya itu udah di atas tapi nggak lupa sama kita. Oke. Woi bro. Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati. Kau punya segalanya yang aku. Suatu saat tiba kau kan mengerti.
nggak dibales, jangan di chat lagi ya. Jangan, nggak sopan. Takut dia risih juga. Ingat, sadar diri juga perlu. Kalau Betul, sadar diri juga. Makanya kalau buat siapa aja nih ya, termasuk diriku sendiri, kalau misalkan kita nggak balas cewek yang kita suka, kita ngechat cewek yang kita suka nggak dibalas, ya udah biarin aja. Ya udah nggak usah maksain, biarin. Nanti kalau dia butuh juga pasti dibalas, ya kan? Kalau nggak respect sama kita ya nggak akan balas. Jadi cari yang respect sama kita baru enak. kalau nggak dibales, Segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. La ikraha fiddin, dalam beragama aja gak boleh dipaksakan, apalagi dalam mencintai kamu. You think it's easy. You think I don't want you. Tuh ya guys, segala sesuatu tuh nggak boleh dipaksakan. Ya intinya kalau lu suka sama orang tapi orang itu nggak suka, ya udah nggak usah maksain. Intinya kalaupun ya sederhananya dari chat aja. Kalau lu ngechat dia nggak balas, udah selesai, berarti dia nggak respect. Kita cari yang respect sama kita, di chat balas, kita ngobrol enak, nah itu udah lanjut. Kalau enggak udah tinggalin aja, nggak usah dipikirin. Sejelek-jeleknya kita juga jangan ngemis. Oke. Bila aku tak pernah sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali, karena kenyataan. Apa? Sini dong. Hai gitu. Oke. Sudah sana, jangan ganggu aku. Nobita, kamu masih sedih ya? Di saat hatimu sedang sedih, lebih baik ceritakan masalahmu pada orang lain. Saat kamu sedih, lebih baik ceritakan terhadap orang lain. Lebih baik ceritakan masalahmu pada orang lain. Gak tepat sih guys, kalau menurutku lebih ke kadang kita menceritakan kesedihan kita terhadap orang lain itu ada yang senang, ada yang memang kasihan, ada yang ngasih solusi. Makanya lebih baik kalau misalnya kita punya masalah, ceritanya satu pada pencipta kita, yaitu Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita. Cukup itu guys, karena belum tentu menceritakan masalah kita kepada orang lain itu lebih baik guys. Oke. Sudah. Hatiku sedang mendung karena disakiti oleh teteh Bandung. Anjir lah. Naon anjing? Kalem. Hatiku sedang mendung karena disakiti oleh teteh Bandung. Kelihatan banget punya masalahnya. Sudah tua om, jangan boleh kasar. Ya kamu benar banget, aku minta maaf serius. Mulai sekarang aku akan Astaga. Sensor. Mantan berkata, saya sudah glowing sekarang. Menyesalkan kau putus dengan saya menjawab, masalahnya bukan tentang wajah yang kasar dan kusut, itu pribadi. Mantan berkata, kata-kata itu bagus ya, dan teruntuk maupun itu laki-laki atau perempuan ya. Terkadang kita juga bukan masalah fisik untuk diri mantan itu, kadang kepribadian
dan hal lain pun menjadi penyebabnya. Jadi nggak cuman wajah, nggak cuman penampilan, kadang attitude ataupun kepribadian lo yang bermasalah. Ya walaupun aku sadar aku jelek, tapi kalaupun misalkan mengejarmu hanya untuk menyakitiku, maaf, tidak, lebih baik aku pergi. Betul. Semakin kita mencintai seseorang, seakan-akan kita semakin tersiksa. Kenapa? Semakin saya cinta sama kamu, semakin kecemburuan ini menyiksa saya. Semakin cinta sama kamu, kenapa kerinduan ini menjadikan saya semakin sakit begitu. Semakin melukai saya. Kemudian kepergianmu menjadikan saya luka. Nah, saya yakin ada di antara kita yang mencintai seseorang dengan penuh ketulusan. Kita korbankan waktu kita untuk pasangan kita. Kita korbankan tenaga kita untuk melayani pasangan kita. Kita bekerja keras untuk pasangan kita. Ternyata bukan sekedar dianggap bertepuk sebelah tangan, tapi justru malah menyakiti. Kalau cuma bertepuk sebelah tangan, kadang-kadang ya tidak berbalas tapi tidak sakit. Ya. Kalau ini bukan sekedar tidak berbalas, tapi kemudian menyakiti. Sakit. Bagus, betul itu. Tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada usaha tanpa rasa lelah. Tetap semangat sampai bismillah menjadi alhamdulillah. Betul itu. Mantap bagus. Bagus sekali. Mantap. Tunggu sini ya. Di kemana-mana tungguin. Bujuk. Iya, gue tungguin. Mau nungguin nyampe kapan? Nyampe lu lupa sama masa lalu? Apa mau nyampe mana? Cuman lu yang gue tungguin, gak ada yang lain. Ngapa udah jadi? Di motor mana? No, di motor. Jangan lama-lama. Apa nanti di sini? Gue gak pernah mikirin diri sendiri lah. Kenapa? Nggak tahu, gue merasa tugas gue di dunia adalah untuk membuat orang bahagia. Mantap, bagus tuh kata-katanya bagus. Gue nggak pernah mikirin diri sendiri. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita bisa membahagiakan orang lain, ya itu lebih baik. Kurang ganteng, waktunya habis dipakai buat pacaran, dipakai buat modifin cewek. Nah, orang jelek udah ditolak di awal, jadi dia fokus ke hal lain. Iya. Jadi ngulik gitar. Belajar Kenapa? musik. Karena nggak ada balesin cewek. Iya sih. HP-nya sepi, makanya dia ngulik gitar. Kurang ganteng, waktunya habis dipakai buat. Betul itu. Makanya orang jelek itu pada lebih fokus gitu terhadap kehidupan aja. Karena kalau nggak gitu ya nggak akan diterima nanti. Buat pacaran. Benar. Negara terkecil di dunia adalah hati. Badut kok nangis? Badut nggak boleh nangis. Badut kan emang tugasnya cuma menghibur. Ayo senyum lagi, Larry. Badut kok nangis? Badut nggak boleh nangis. Badut. Ya begitulah teman-teman. Makanya jangan terlalu mencintai seseorang. Oke, cukup segitu. Iya, hikmahnya hari ini ya banyak ya teman-teman. Dari mulai orang jelek itu harus punya skill, harus punya value,